semuanya, perkenalkan aku Radila Sinta Virji, mahasiswa semester 3, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini aku akan membuat video tentang pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia dan juga untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita lihat apa saja data pribadi kita dan juga bagaimana sih cara melindunginya. Nah, sebelum kita membahas bagaimana pentingnya perlindungan data pribadi itu, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih data pribadi itu? Jadi data pribadi itu adalah setiap data mengenai kehidupan seseorang, baik itu dapat diidentifikasi dengan sendirinya maupun dikombinasi dengan sistem elektronik ataupun non-elektronik. Nah, teman-teman, menurut draft RUU PDP, data pribadi itu merupakan data perseorangan yang dimana harus disimpan, dirawat, dan juga dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Nah, tahu nggak sih ada namanya data pribadi sensitif, yang dimana data pribadi itu harus kita lindungi. Yang pertama terdiri atas nomor KK atau kartu keluarga, yang kedua ada NIK, nomor induk kependudukan, yang ketiga ada tahun lahir, tanggal lahir, dan juga bulan lahir kita. Yang keempat ada keterangan tentang kecacatan fisik ataupun mental. Yang kelima ada NIK ibu kandung, NIK ayah, dan yang terakhir ada beberapa isi catatan peristiwa penting kita. Nah, jadi semua hal yang aku sebutkan tadi itu merupakan data pribadi kita yang dimana harus kita lindungi atau privasi. Privasi yang aku maksud di sini yaitu merupakan hak dari diri kita sendiri yang mau membicarakan terkait data pribadi kita kepada orang lain, bukan orang lain yang memaksa kita untuk membicarakan terkait hal tersebut. Oh iya, kalau kalian belum tahu, perlindungan data pribadi itu merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimana termasuk dalam perlindungan diri pribadi. Hal ini tercantum pada pasal 28G Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dimana bersifat universal. Universal yang dimaksud di sini adalah berarti diakui oleh seluruh negara. Dan juga Presiden Joko Widodo juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2022. Hal ini bertujuan agar melindungi data pribadi masyarakat yang ada di Indonesia dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik atau juga mencegah penyalahgunaan dari individu yang tak bertanggung jawab. Tidak hanya itu saja, perlindungan data pribadi diatur beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Antara lain yang pertama ada UU nomor 11 tahun 2018 junto UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ada juga Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ngeri juga ya teman-teman kalau misalnya data pribadi kita diperjualbelikan seperti itu. Tapi tenang aja, sekarang sudah ada tindak pidananya yang diatur dalam Undang-Undang PDP yang pada pasal 67 ayat 1 bagi masyarakat yang mengumpulkan data pribadi orang lain dengan maksud mengumpulkan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan juga merugikan subjek, maka dapat dipidana penjara 5 tahun atau denda dengan 5 miliar. Dan bukan hanya itu juga, ada pada ayat kedua yang mengatakan bagi masyarakat yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya ke publik juga dapat dijerat penjara selama 4 tahun dengan denda paling banyak 4 miliar. Dan bukan hanya itu juga, dalam pasal 68 diatur ketentuan pidananya bagi masyarakat yang terbukti membuat data pribadi palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berisikan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau didenda paling banyak 6 miliar. Nah gitu teman-teman, jadi dari video ini aku mau menyampaikan kepada teman-teman semuanya untuk lebih waspada lagi terkait data pribadi kamu sendiri. Jangan coba-coba untuk memberikan data pribadimu kepada orang yang tidak dikenal maupun orang yang kita kenal seenaknya tanpa keperluan yang penting.
Nah juga aku mau mengingatkan untuk kalian semua, buat teman-teman jangan menyebarkan data pribadi orang lain maupun itu orang terdekat dari teman-teman kalian, karena nantinya dapat diancam hukuman pidana. Jadi jangan lupa like dan share ya guys. Bye bye.